Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa setia podcast Ramadan Fupi Talks. Apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Oke, bertemu lagi ya dengan saya Sakifah Aulia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka untuk duduk bersama dengan Bapak Dr. Robi Habibah Abrar selaku Wakil Dekan 2 dalam bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, dan juga Mas Abdullah Adim, salah satu mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam. Oke. Untuk lebih kenal lagi ya kita ya, bisa untuk membuka masker. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Abdullah kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita hari ini dalam podcast Ramadan Fupi Talks akan membahas tentang tema yaitu Ramadan sebagai media manusia untuk kembali ke fitrahnya. Oke, untuk langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Apa sih makna Ramadan bagi Bapak? Iya, bismillah. Jadi Ramadan itu bulan yang istimewa ya buat kita. Dia ini dari kata ar-romdu. Jadi Ramadan itu bulan yang apa ya? Ar-romdu maknanya panas, lagi matahari dalam terik ya. Jadi disebut Ramadan, mabni alal fath Ramadana gitu, selalu begitu ya. Maknanya bulan membakar dosa-dosa kita. Nah, di bulan ini sebenarnya termasuk bulan yang saya sebut tadi istimewa karena bulan yang dipesan langsung oleh Sang Kholik ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab itu kita diajak ikut dalam apa ya, madrasah ruhaniyah. Jadi kita digembleng di kawah Chandra di muka, kita diajak ikut kurikulum yang sudah Sang Pencipta susun sendiri, dari mulai sahur, berbuka, nanti ada tarawih dan sebagainya, dan setiap amal yang dikerjakan pada bulan ini akan dibalas dengan berlipat pahala. Nah, sebab itu kita manfaatkan betul bulan ini sebaik-baiknya untuk membakar dosa-dosa kita, menambah amal-amal baik kita, karena Allah akan jamin sendiri, Allah akan bayar kontan semua perbuatan kita. Kata Allah begini, as-saumuli wa ana ajzil. Puasa itu untukku, puasa Ramadan ini ya, dan aku sendiri akan membalasnya. Oke, gitu ya kira-kira makna puasa Ramadan. Untuk dari sisi Mas Abdullah Adim, bagaimana makna puasa? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit dulu Pak Robi, karena mau bagaimanapun beliau dosen saya ketika di Akidah dan Filsafat Islam. Kalau Pak Robi memaknai Ramadan dengan hal yang seperti itu, maka kami lebih ke hal-hal yang kontekstual kiranya. Gimana saya memaknai Ramadan ini, kalau bahasanya Pak Robi membakar, kalau saya adalah menahan dan juga bagaimana kemudian ruang-ruang hawa nafsu dalam tanda kutip itu bisa minimalisir. Pun kalau bahasa kalau bisa kapitalisme itu juga seharusnya harus berpuasa, harus menahan juga hawa nafsunya untuk kemudian merenggut ruang-ruang yang seharusnya tidak dia miliki dalam tanda kutip, kira-kira begitu. Sehingga kemudian kita bisa memaknai Ramadan ini memang benar-benar menahan hawa nafsu yang tidak kita pahami sebagai makan, minum, dan lain semacamnya, tapi hawa nafsu yang memang benar-benar
menahan hasrat kita untuk memiliki yang bukan seharusnya milik kita kira-kira begitu, atau kemudian berlebih-lebihan dan segala macam. Menurut saya begitu. Oke, terima kasih Mas Abdullah Adim atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua ya, bagaimana seorang mahasiswa itu bisa memanfaatkan Ramadan sebagai media untuk kembali ke fitrahnya, Bapak? Ya, ini ke mahasiswanya begitu. Iya, baik. Jadi sebenarnya pada fitrahnya kita ini kan baik, suci, bersih gitu ya. Seperti hadis bilang itu ya apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi ayyumajjisanihi ayyunassirani. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Ayahnya atau kedua orang tuanya yang menjadikannya beragama Yahudi, Majusi atau Nasrani. Kita ini Islam kan karena ayah ibu kita ya, kebanyakan begitu ya. Kecuali yang memang mendapat hidayah karena sebuah pencarian yang luar biasa gitu ya, terdorong karena research, lalu dia mendapatkan hidayah atau mencari kelemahan satu ayat, malah justru dia berdebar-debar mendapatkan hidayah dari membaca, mendalami makna ayat itu. Nah, jadi kalau kita ini hidup di zaman modern, makin susah ya jadi orang yang kembali kepada kesucian ya. Sehingga banyak yang bertanya-tanya, apa betul di bulan Ramadan ini setan dibelenggu? Lah kok kejahatan masih ada, pembunuhan masih ada, persekongkolan jahat masih ada. Nah, jadi apalagi hidup kita ini sudah dimediasi oleh banyak hal. Jadi agama ini juga dimediasi, dan bahkan ada istilah yang relatif meskipun nggak baru tapi mungkin kita baru mendengar, kita konsumen atau halayak media ini, kita kan sudah pegang medsos kan, pegang HP kan dimanapun kan, smartphone itu kan dimediatisasi. Jadi semua sudah masuk terlalu dalam kehidupan kita, entah iklan, entah sponsor politik, entah bungkus-bungkus komersial dalam agama gitu ya. Kita nggak sadar bahwa itu ada dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu gimana cara melepas dari belenggu itu? Tentu nggak mudah kan. Anda begitu keluar dari kos, serbuan media itu kan kuat kan. Iklan sudah di depan kos-kosan, nanti sepatu, iklan pemutih dan sebagainya. Nah, semua itu membelenggu ya. Seolah-olah hidup kita ini dikerangkeng oleh janji-janji manis kapitalisme, media dan juga infotainment, informasi ya. Sebab itu menurut saya ya kita harus kembali menjadi pribadi yang dimaui Allah ya. Jadi mulai ini sebenarnya kita punya ruang-ruang yang bisa lebih intim dengan Allah, ruang-ruang tadarus, ruang-ruang zikir, ruang-ruang yang kadang-kala kita lalaikan di bulan-bulan yang lain ya, dengan bisa diisi dengan zikir, wirid, bahkan makna sosial kalau boleh pinjam istilahnya Adim maksian gitu ya. Gimana jadi pribadi muslim yang neo-maksian. Sebenarnya saya nggak memaksudkan begitu. Maksudnya bagaimana kalau kita pahami agama itu sakral dan keseharian, tapi maknanya lebih dioptimalkan. Jadi kalau biasa kita mendengar tidurnya orang berpuasa itu ibadah, mestinya logikanya apalagi nggak tidur gitu ya. Kalau tidurnya ibadah, kuliah juga ibadah, apalagi kuliah sambil tidur. Nggak ya, itu bercanda. Nah, maksudnya ya kuliahnya ya ibadah, maknanya lebih optimal. Jadi menjadi otentik itu maknanya mungkin fitrah dalam konteks kekinian. Oke, seperti itu. Lanjut ya untuk pertanyaan buat Mas Abdullah Adi. Apa amalan terbaik di bulan Ramadan ini? Ini pertanyaan yang berat ini. Karena saya secara konteks hari ini ya, perlu kita sadari apa yang dikatakan Pak Robi memang benar gitu.
kita secara tanpa sadar dikonsumsi media, kita menjadi seorang manusia yang konsumeris lah. Akhirnya kemudian kita melupakan fitrah kita sebagai manusia yang kalau aku bisa menyederhanakan itu, sebenarnya ada 3 hal gitu, bahwa hubungan kita dengan Tuhan kita, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam. Nah ini yang kemudian dilupakan sehingga kemudian kita menjadi konsumeris dan kemudian lebih merusak kepada alam dan juga merusak kepada hubungan kita dengan manusia sama maupun dengan Tuhan itu. Nah sehingga kemudian ketika masuk pada proses amalan terbaik, menurut saya adalah segala amalan itu menurut saya adalah hal yang terbaik gitu. Segala upaya untuk kemudian menjadi lebih baik itu adalah hal yang kemudian atau suatu amalan yang memang terbaik bagi dirinya gitu. Gak bisa kemudian kita bisa memilih apa nih amalan yang paling baik gitu. Tapi yang jelas bagi saya, karena saya hari ini pelajar gitu, bahwa amalan yang terbaik hari ini adalah belajar dan belajar. Karena ruang-ruang diskusi di bulan Ramadan tidak menegasikan ruang-ruang diskusi sebelum Ramadan kiranya, itu semakin marak gitu di bulan Ramadan. Untuk kemudian memperkuat diri, memperkuat pengetahuan kita untuk menjadi lebih baik kiranya begitu. Oke, karena Mas Abdullah Adib ini juga masih seorang mahasiswa, seorang pelajar. Ketika masuk ke bulan Ramadan, di mana orang berlomba-lomba untuk beribadah, bagaimana menyeimbangkan antara beribadah dan juga belajar? Oke. Sebenarnya masuk apa yang dikatakan Pak Robi tadi, bahwa kita saja untuk kuliah itu ibadah gitu. Artinya kita agak bisa kemudian mengkotak-kotakan apa yang dinamakan ibadah dan kemudian belajar yang dimaksud tadi. Kita harus memaknai bahwa belajar itu adalah ibadah dan ibadah pun adalah belajar menurut saya. Karena dalam ibadah pun kita juga belajar untuk memperbaiki diri kita, untuk kemudian muhasabah diri kita untuk menjadi lebih baik. Pun juga belajar secara pemaknaan konteksnya adalah menginginkan begitu. Kita menginginkan untuk menjadi lebih baik lagi, entah secara pengetahuan atau kemudian secara perilaku gitu. Menurut saya untuk menyeimbangkan itu ya manusia atau kemudian seorang pelajar pasti bisa menyeimbangkan hal itu gitu. Cuman lagi-lagi ada hal yang begini, ada anekdot begini Pak di kalangan mahasiswa. Jadi kan Gus Baha mengungkapkan bahwa lebih baik tidur daripada maksiat. Sehingga kemudian ketika puasa banyak teman-teman yang saya lebih baik tidur daripada maksiat kiranya. Padahal selain maksiat kita punya ruang-ruang untuk belajar, kita punya ada ruang-ruang untuk beribadah yang disebut sama Pak Robi, ada tadarus, kemudian sholat tarawih dan segala macamnya gitu. Nah, itu yang perlu kemudian kita sadari bersama. Masalah penyeimbangan menurut saya tidak terlalu berat ya dalam tanda kutip, karena memang secara belajar itu adalah ibadah dan ibadah adalah belajar menurut saya. Kira-kira begitu, Pak. Oke, kita kembali ya ke Pak Robi. Sesuai dengan tema kita yaitu Ramadan itu sebagai media untuk kembali ke fitrah manusia. Apa sih sebenarnya makna dari fitrah itu sendiri, Bapak? Ya, tadi saya singgung dikit, mungkin kalau agak filosofis ya menjadi otentik itu fitrah, meskipun agak abstrak ya, mana ya, mau otentiknya Heidegger atau mau otentiknya Iqbal atau siapa ya. Jadi ya menjadi fitrah itu sebenarnya mencari jati diri. Kadang-kala kita lupakan bahwa kita siapa, kita lebih kenal orang lain itu kayak apa, kekurangannya seperti apa. Sebagian besar kita itu sepertinya lebih fasih menceritakan diri orang lain kan daripada diri sendiri. Nah, menurut saya ini momentum. Jadi kita mestinya lebih mengenal diri sendiri. Kalau nggak salah Immanuel Kant itu dalam apa ya bukunya ya, tentang metafisika moral itu ya, pernah ingatkan know thyself, kenali dirimu. Jadi mungkin kalau korelasinya dengan redaksi apa hadis yang sering kita kenal itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu sebenarnya ada kesesuaiannya kan. Barang siapa mengenal dirinya, dia tahu Tuhannya.
Nah, mengenal diri itu kan bisa A sampai Z kan. Kadang-kala orang nggak tahu dirinya karena seperti diingatkan Allah, dia lebih dia lupa sama Allah. Jadi orang-orang wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian itu, kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha, seperti mereka orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka orang-orang yang fasik. Jadi rumusnya sederhana kan. Al-Quran bilang kalau orang lupa diri itu pasti pertama-tama lupa sama Allah, itu kan. Jadi lupa sama Allah. Jadi kalau dia berhasil, dia katakan ini karena aku. Ya memang tubuhmu, tapi kan semua atas kehendak Allah. Kalau dia sukses atau apanya organisasinya sukses, dia akan menepuk dadanya. Dia lupa bahwa banyak orang ikut andil di dalam kesuksesannya. Jadi saya kira ini momentum yang baik. Jadi fitrah maknanya kita mulai memperbanyak pengenalan terhadap diri kita. Sebenarnya kalau bahasa sufinya ada konsep imago Dei itu ya. Imago itu yakni tiruan. Pokoknya kita ini janjane replika ya. Tapi kalau disebut apa ya seperti Tuhan enggak. Kalau redaksi hadis sebutnya hadis imago Dei, khalaqa Adam ala surati. Jadi Allah ciptakan Adam atas citranya. Bukan berarti Adam seperti Tuhan, tetapi ada sifat-sifat ilahiyah dalam diri Adam. Nah, kita kan mewarisi kan sifat-sifat ilahiyah itu. Ya Rahmannya, ya Rohimnya. Kalau kita lihat anak kucing ada rasa belas kasih kan. Ketika diasuh induknya atau ditinggal induknya, dijahati kucing lain, begitu kan. Kecuali yang memang sudah nggak punya hati. Kalau Anda baca bukunya The Ethics of Ambiguity-nya Simone de Beauvoir, itu kan ada kejahatan Nazi. Dikuliti, lalu kulitnya dibuat permadani. Itu ngeri, Anda baca buku Etika Ambiguitas itu. Jadi itu prinsipnya, jadilah diri sendiri yang senantiasa mengenal Tuhannya, sehingga kita tidak sibuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Dengan begitu nanti makna diri kita bertambah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan semua pekerjaan kita. Itu ya. Amin. Oke, untuk pertanyaan terakhir buat Mas Abdullah Hadim. Menurut Mas, apakah semua yang berpuasa itu bakal kembali ke fitrahnya? Ya, ayo. Saya kok berat-berat ini kiranya. Oke. Kita perlu memahami dulu makna puasa yang diinginkan kiranya. Karena seperti yang saya sebutkan di awal gitu, bahwa makna puasa yang saya pahami adalah bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus dan hawa nafsu badaniah saja gitu. Tapi lebih daripada hal itu. Orang kemudian ingin merampas hak orang lain gitu. Itu juga termasuk dalam larangan dalam puasa menurutku. Sehingga kemudian minimal dalam Ramadan ini atau dalam bulan puasa ini kita bisa tidak menyusahkan dalam tanda kutip kepada orang lain yang sebenarnya dia sudah beribadah, sudah mulai belajar bagaimana menjadi lebih baik dan segala macamnya. Namun kemudian gara-gara kita yang ingin merampas hak orang lain, ingin kemudian superior terhadap segala sesuatu dan membangga-banggakan diri, apa yang dimaksudkan seperti Pak Robi tadi, semisal menyombongkan diri. Nah, itu menurutku menggagalkan pemaknaan puasa. Dan ketika kemudian ditanya kembali ke fitrah, saya berpendapat dengan pemaknaan seperti itu nggak bisa kembali pada akhirnya. Kita perlu kembali, kita bisa kembali kepada fitrah itu ketika kita memaknai puasa itu secara mendalam dan tidak hanya sebatas kepada menahan hawa nafsu saja gitu. Lebih daripada itu. Gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir tadi sudah dijawab dengan Mas Abdullah Hadim dengan sempurna. Untuk yang terakhir nih, pesan untuk mahasiswa Fakultas Usul dan Pemikiran Islam nih. Apa saja pesan-pesan dari Bapak? Ya, selama
menjadi mahasiswa, seperti halnya saya dulu juga pernah jadi mahasiswa, ya menikmati hidup dalam atau menjadi pembelajar sejati gitu ya. Nggak cepat merasa puas dengan yang sudah dibaca, nggak cepat merasa puas dengan nilai yang mungkin sudah baik. Mungkin lebih baik merasa selalu tawadhu, atau mungkin dalam tanda kutip bodoh, nggak bodoh betulan ya, maksudnya selalu haus akan ilmu pengetahuan. Dan kita harus ingat kenapa nggak boleh sombong ya kan. Sombong itu kan selendangnya atau jubahnya Gusti Allah kan. Jadi wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jadi mesti ada yang lebih alim daripada yang sudah yang pintar ya kan. Maka itu sebenarnya agar kita senantiasa terdorong untuk selalu belajar, long life education, saya kira itu. Oke, untuk Mas Abdullah nih, pesan dan pesannya untuk teman-teman UPI. Ya, untuk pesan mungkin saya bisa mengutip dari Sartre, the other is hell gitu. Bahwa orang lain adalah neraka, yang dimaksud orang lain adalah neraka karena orang lain menilai diri kita gitu. Padahal ternyata penilaian itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya diri kita seutuhnya gitu. Pun ketika kemudian dibalik, sebenarnya kita juga akan menjadi neraka bagi orang lain ketika kita menilai orang lain gitu. Maka pada posisi ini kita nggak usah menilai orang lain gitu. Kita harus menilai diri kita sendiri, yang kemudian relate dengan yang Pak Robi katakan gitu. Menilai bahwa kita menganggap diri kita harus berpacu untuk menjadi lebih baik lagi, untuk lebih profesional lagi, untuk mencapai cita-cita atau kemudian hal-hal yang diinginkan dengan sempurna kiranya. Mungkin seperti itu. Oke, salah ya podcast Ramadan kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Robi dan juga Mas Abdullah atas jawaban-jawaban yang telah dibagikan. Untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa puasa Ramadan itu merupakan waktu perjalanan suci bagi setiap insan untuk kembali ke fitrahnya masing-masing. Jadi tolong manfaatkan setiap detik di 30 hari yang penuh barokah ini. Sekian dari saya Sakifah Aulia Afifah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama.